Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Pak Ustaz, Bang J. Jadi sering sekali kita merasakan, saya pernah atau teman-teman pernah merasakan bahwa jantung itu seperti ada yang menusuk gitu Pak Ustaz. Terutama kalau mendengar sesuatu kabar yang agak kurang enak itu jantung itu seperti tertusuk. Bahkan saya pernah mengalami pada suatu waktu dulu, itu ada seorang bos Pak Ustadz ya, lagi main golf gitu, tiba-tiba dia pegang ini, Bapak kenapa jantung saya seperti tertusuk gitu. Tapi akhirnya ya meninggal itu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, pas di lapangan golf. Kira-kira kalau kita mau belajar tauhid ini Pak Ustadz, apakah jantung yang tertusuk itu juga berhubungan dengan tauhid Pak Ustadz? Iya, tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min ya rabbal alamin. Ya, memang penyakit jantung itu pembunuh nomor 1 menurut peneliti. Pembunuh nomor 1, iyalah. Ya, karena kalau jantungnya nggak bergerak ya mati. Ya, benar-benar. Nah, cuma saya memberikan analisa-analisa yang sebenarnya ini sudah saya terapkan di semua pasien yang terkena jantung ya. Alhamdulillah sangat banyak manfaatnya dan pulih istilahnya. Alhamdulillah. Dari mulai yang jantung koroner ada ya, penyumbatan pembuluh darah, ada yang penyempitan pembuluh darah, ada yang tidak penyempitan, tidak koroner, tidak penyempitan, tidak penyumbatan. Bukan, kalau bocor itu biasanya nggak sampai rasa tertusuk kalau bocor ya, gitu, biasanya ya. Begitu. Dia hanya seperti tertusuk, sakit ya, sekali betul. Gitu, sakit sekali, itu infark. Jadi istilahnya serangan jantung. Itu sebenarnya infark itu sendiri pun ada infark memang serangan jantung tetap dari Allah Ta'ala, bisa diberi kesempatan untuk hidup. Karena dilihat oleh Allah Ta'ala itu orang ini masih ada manfaatnya walaupun sedikit gitu ya. Kalau sudah kayak bosmu itu waktu golf itu langsung ketusuk terus langsung mati mamanya, ya memang walaupun dia bos ya nggak manfaat aja. Langsung mukanya itu hitam Pak Ustaz, saya lihat. Malah hitam Pak Ustaz. Oh hitam ini? Ya, hitam. Oh, tensinya langsung naik itu ya, memang betul dinaikkan tensinya oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak orang yang takut tentang jantung, termasuk saya juga ya. Saya takut jantung saya tertusuk. Jadi intinya kalau jantung itu ada penyumbatan, berarti orang ini termasuk agresif. Oh, dalam hal apa Pak Ustaz? Apa aja, agresif, ada ego. Bekerja agresif juga ya, bisa. Omong agresif ya bisa, semua bisa. Semua yang mengandung unsur ego, agresif, marah itu biasanya menutup. Biasanya insya Allah menutup. Jadi menutup itu ada yang sumbatan di pembuluh darah. Itu nanti teman-teman dokter akan masang ring. Melebarkan ya? Untuk menjadikan normal aja. Ya istilahnya itu kalau jantung itu pembuluh darahnya itu mulai tertutup, mulai maksudnya itu tertutup. Itu kan mirip seperti pintu lift aja. Jadi udah mulai menutup, cuma pintu lift kan cepat gitu ya. Ini kalau jantung tutup lambat aja gini. Lambat, jadi belum nutup. Nanti nutupnya ada jeda waktu. Nah, pada saat dikasih ring itu seperti kaki kita mengganjel lift itu. Seperti itu, jadi nggak jadi nutup. Itu akalnya orang untuk agar tidak menutup sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dari sisi syariat, Allah itu memang mau ditutup di titik itu. Jadi ada makhluk Allah yang mempersiapkan untuk mengunci nanti. Nah itu mati nanti orang. Nah nanti Allah akan mempersiapkan di titik yang lain. Tapi itu bukan untuk memperbaiki ya, hanya menghambat penutupan. Hanya menghambat aja. Seperti kalau ada orang mau masuk lift itu mau nutup itu kan terbuka dihambat lagi. Aja seperti dan itu. Semua itu juga diawali dengan rasa seperti tertusuk itu Pak Ustadz ya. Insya Allah seperti itu ya, rasa tertusuk itu kan sebenarnya ada proses ini barangkali ya, saya hanya mengkira-kira aja, menganalisa yang sering saya alami dari orang-orang yang kena jantung. Pada saat tertusuk itu memang bisa aja ada malaikat diutus oleh Allah Ta'ala melihat di jantungnya, kemudian banyak jin itu langsung masuk.
dimasukkan di titik pembuluh darah jantung tersebut, kemudian juga di titik-titik tertentu sehingga rasanya itu nyeri. Nah, di jin yang masuk ke situ itu rasanya nyeri, jadi kayak ketusuk. Nah, itu tinggal nanti menurut saya ya, kalau memang malaikat itu hanya cuma cukup di situ perintah Allah Ta'ala, jadi orang ini masih kelihatan ini, dia mau tobat, imannya cukup lumayan, dia mau tobat, istrinya itu mendoakan baik, ibunya masih hidup, itu kan dilihat oleh Allah Ta'ala, sehingga dia pada waktu kolaps, waktu infak, kemudian dia masuk rumah sakit, di ring, nah ini masih kelihatan manfaat. Tapi kalau dia tidak bisa berubah ya selesai nanti akhirnya. Jadi cara Allah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada malaikat sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Itu bukan berarti itu melindungi kita, bukan, malah itu melaporkan apa yang kita kerjakan kepada Allah. Kok melindungi? Ya bukan. Kok kayak kita nabi aja dilindungi malaikat? Nggak ada yang melindungi kita, ya Allah. Benar. Istilahnya seperti itu, Allah yang melindungi kita. Malaikat itu memang diciptakan untuk mendampingi kita itu untuk nanti menjadi pencatat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bukan melindungi. Yang melindungi orang-orang itu loh yang dinamakan jin atau khodam itu, ya itu yang menurut dia melindungi. Nah, kalau dia menurut dia khodam itu melindungi dia, nah itu mulai syirik itu namanya. Dia meminta perlindungan bukan kepada Allah tetapi kepada khodam. Itu syirik jelas sekali. Makanya di sini tidak boleh, sebagai seorang muslim jangan lakukan itu, kan gitu ya. Minta pertolongan pada jin, jangan lakukan itu syirik itu ya, perbuatannya namanya musyrik. Nah, disitulah kita harus pahami kenapa ada penyumbatan pembuluh darah, itu karena ada ego. Seorang yang ngomong pengen menang sendiri itu ada ego, tetap nanti ada jantung itu menyumbat. Menang sendiri, ada kejengkelan, ada marah kalau nggak cocok dengan dia, seperti itu. Nah, itu biasanya dialami oleh pejabat-pejabat yang arogan, emosional. Nah, nanti sakitnya nomor satu kalau nggak jantung, ya gula darahnya tinggi. Nah, itu harus diselesaikan. Kalau secara medis ya begitu, di ring ada 3 ring, 4 ring dan sebagainya seperti itu. Coba minta ringnya itu dari titanium. Kan bagus itu ya, mahal ya. Caranya menyelesaikan itu adalah bagaimana caranya? Nah, ini tobatnya. Ya tobatlah. Kalau mau saya cerita, ada egois. Mohon ampun tentang egois sehari-hari di kantor, di rumah tangga. Ada marah. Mohon ampunlah tentang marahnya, baik itu di rumah dengan istri. Khususnya kalau menyakit jantung itu persentase besar laki-laki yang kena. Perempuan ada tapi sangat sedikit, persentasenya kecil, tapi ada, tapi nggak banyak. Yang paling banyak laki-laki, karena itu ada muncul egois, arogan, emosi, marah. Kalau perempuan kan marahnya ada yang hanya ngomelin suaminya aja, kan gitu, nggak marah beneran gitu. Walaupun ada wanita yang marahnya nempeleng ada. Mohon ampun lah di titik-titik itu. Ada marah di dalam keluarga. Kalau umurnya baru 45 kena jantung, berarti insya Allah ada hubungannya dengan ego dengan marah tersebut itu dengan orang tuanya. Minta maaflah dengan orang tua setiap hari untuk agar nanti yang menutupi pembuluh darah itu gripis, gripis itu apa namanya? Terkikis. Nah, itu Allah kok nanti mohon ampun terus, minta maaf pada orang tua, mohon ampun pada Allah setiap kali kita sholat, mohon ampun terus. Minta maaf pada istri kalau kita sering memang arogan, egois dengan istri, marah dengan istri. Seperti itu sebenarnya. Jadi itulah amalan. Jadi diperhatikan ya, amalan untuk menjadikan jantung koroner hilang itu, perhatikan ini rahasia ini. Berarti sekarang temanya amalan ya? Amalan gitu. Tentang apa? Arogannya, egoisnya, marahnya, kekakuan dan seperti itu. Itu mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada istri, atau minta maaf kepada orang tua kalau masih muda ya. Kemudian kekakuan dimohonkan ampun terus-menerus setiap hari, dan kemudian sehari-harinya amalannya juga iya. Belajar tidak egois, belajar tidak emosional, belajar untuk tidak kaku. Itu diamalkan. Tuh, perhatikan, ini rahasia ini. Tidak ada yang punya ini di dunia insya Allah. Yang punya hanya
Rasul. Ya, iya. Quran, karena apa? Dilarang untuk marah. Itu Rasul mengajarkan, Allah mengajarkan maafkan mereka. Loh, itu kan dilarang marah sebenarnya. Dilarang kaku, kalau orang memberi nasihat dengarkan. Rasul juga mengajarkan. Nah, ini kan ada ini. Amalan loh ini, ya. Amalan ini, perhatikan loh ini. Kita bicara jantung, jantung kan alat Ustaz, alat memompa darah nih. Yang kita bahas sekarang adalah alatnya ini bermasalah apa enggak gitu, karena pembuluh darah di jantung itu. Nah, kalau kalau jantung ini kadang kerjanya nggak stabil gitu Ustaz. Kadang kencang, ya mompanya gitu loh, mompanya kadang kuat. Kencang itu. Pada saat tertusuk itu kadang tertusuk ya. kadang apa ya, suka Berdetak. duk 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 gitu kan. Nah, itu disebabkan kenapa tuh Ustaz? Biasanya kalau orang yang mompanya cepat ini biasanya orang yang lagi melakukan aktivitas yang kuat. Apa aja ya? Apa saja, lari itu ya dia jantungnya cepat. Kalau orang lagi tidur ya lambat jantungnya. Seperti itu, dia akan melambat seperti itu. Sebenarnya itu pertolongan Allah sebenarnya ya. Coba kalau orang lari, Allah nggak mau nih malaikatnya ngantuk nih, jantungnya didiemin, ya kolab lah dia. Gitu Dia menginginkan tubuh itu oksigen dengan ini darah sekian, mompanya nggak mau, gimana coba? Istilahnya sama seperti kamu di lapangan itu membutuhkan dana banyak untuk ini, untuk cepet, di kantornya leha-leha, lu gimana Pak? Iya. Nah itulah yang harus kita ketahui, bahwa pada saat kita itu melakukan aktivitas kuat, Allah masih sayang kepada kita, diberikanlah jantung itu ikut bergerak juga cepat untuk mengikuti gerakan langkah-langkah. Jadi mengimbangi sebenarnya. Ya, itulah yang namanya rahmat Allah, apa namanya? Ya, rahmatlah, kasih sayangnya Allah aja. Rahman Rahimnya Allah itu ya di situ. Nggak usah yang muslim kita, yang non muslim pun ya sama. Makanya malah orang non muslim itu malah jago-jago olimpiade kan gitu. Yang muslim ya jago-jago sholat aja lah. Kalau kata-kata ustadz itu kalau di sana nggak tanyain kamu juara olimpik berapa kali kan nggak tahu ya, nggak pernah ya. Iya, Iya benar loh. jadi seperti itu. Tanyain sholatnya pasti, ya toh. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amalnya bagus semua. Nggak tahunya dia sholat tapi dolim sama istrinya, loh kan nggak ketemu. Nah, Dia sholat tapi korupsi, ya kan nggak ketemu. Betul. Yang penting sholatnya, ya nggak bisa. Itu bukan masing-masing Ustaz. Sholat dapat amal, korupsi dapat dosa. Iya, memang masing-masing. Makanya kalau orang masih berpegangan bahwa sholatnya itu yang dihitung, yang lain enggak, ya kamu salah yang seperti itu. karena gitu. itu menjadi pengurang nanti itu minusnya. Sebenarnya sholatnya dianggap baik itu kalau istilahnya Yang penyusunnya dikerjakan. itu baik. Baru nanti baik semua. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. pada waktu sholat. Nah kalau pada waktu sholat ya nggak akan nusuk orang kan gitu. Iya. Selesai sholat ya bisa nusuk orang. Salah pengertian ini. Selesai sholat aja bisa aja Ngomong ketemu. aneh-aneh. Yuk sholat dulu ya, kita sholat isya dulu ya. Gitu. Habis ini kita gitu aja. Nah disitulah sebenarnya banyak kekurangan orang Islam itu di situ. Jadi dianggap hanya sholat saja, bukan. Sholat itu tetap akan menjadi amalan di hadapan Allah. Amalan itu akan rusak kalau kita ujub, riak, sombong kan gitu. Jadi dijaga sholat kita untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong. Bagaimana? Seperti itu. Terus perbuatan lain. Nah, ya, jadi menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan untuk diri sendiri maupun pada orang lain tidak boleh. Nah itu sama. Kalau kita masih WA dengan orang ngalor ngidul. Lah ya itu gimana? Ya dia. Kalau gini Pak Ustadz, maaf. Tadi kan Bang J bilang kadang-kadang tertusuk jantung berdegup kencang. Pak Ustadz bilang itu bentuk kasih sayang Allah kalau lagi berlari. Nah itu harusnya kita syukuri atau kita berhenti berlari? Bagaimana Ya, nih cara? sebenarnya kalau itu untuk olahraga mah silahkan aja. Kasus mengejar sesuatu agak cepat, jadi butuh ini, butuh spaneng yang kuat, itu Allah memberikan sebenarnya. Nah itulah dari karunia Allah yang orang khususnya manusia muslim yang enggak pernah disyukuri.
Padahal dia melakukan aktivitas kejar-kejaran, jantungnya ngikutin. Coba kalau jantungnya malaikatnya diem-diem aja tiduran gitu gimana Pak? Dia cepetan tapi kan begitu nggak bisa. Nah itu rasa sayangnya Allah kepada kita. Tapi itu tetap tidak disyukuri oleh manusia Muslim ya. Iya. Kalau yang non Muslim saya nggak terlalu saya pikirin karena itu dia punya pegangan sendiri kan. Kita yang Muslim itu nggak pernah disyukuri. Terus tanyain aja, nggak pernah disyukuri. Yang penting itu kalau besok malam tidur, besok pagi bangun itu sudah alhamdulillah, itu udah mending itu dia bersyukur, alhamdulillah hidup. Kan gitu ya. Jantung berdetak aja nggak disyukuri. Nggak disyukuri, kebanyakan kan seperti itu. Padahal kita nggak mampu Menggerakkan jantung itu nggak mampu, kecuali ada motor jantungnya ya. Kemudian kalau jantung tidak yang Haji J tadi tanya nih, tiba-tiba deg. Nah, ini beda, itu belum tentu itu Dari Allah. olahraga ya. Belum tentu itu olahraga yang bukan harus olahraga disyukuri gitu. Bukan, dia diem itu deg itu. Biasanya itu dia ada masalah yang difikirkan. Kemudian dia muncul unsur khawatir, takut, emosi terhadap seseorang, seperti itu. Berarti kalau difikirkan bukan hanya mengenai bagian kepala, tapi bisa langsung ke jantung juga. Bisa, maksudnya? karena rata-rata yang saya ceritakan tadi itu skizofrenia atau halusinasi. Jadi orang yang terkena halusinasi atau skizofrenia, menurut orang-orang pintar, dia tidak tidur semalaman karena ini deg terus. Jadi itu deg-degan itu udah nggak bisa, nanti dia akan minum obat penenang. Nah, itu sudah beda lagi temanya. Jadi kita jantung, tapi itu tetap ada di jantung. Tapi itu nanti bentuknya skizofrenia. Kalau itu jantung berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kemudian motor jantungnya kurang aktif, insya Allah itu berhubungan dengan yang tadi seperti tertusuk tadi. Termasuk itu, jadi dihentikan motor jantungnya, kemudian ya nggak ada yang lewat, kan sakit gitu. Nah itu infark, sudah bablas saja biasanya seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui. Cuma gimana doanya tadi, kalau orang seperti itu, data-datanya mirip seperti yang saya ceritakan, mohon ampunlah kepada Allah tentang ego. Kepada siapa? Pada istri, pada dalam pekerjaan, marah pada istri, marah pada pekerjaan, atau ditambah boleh dengan orang tua atau mertua, boleh. Amalannya itu Ustaz. Amalannya itu, mohon ampun aja di titik-titik itu terus menerus. Kenapa? Alhamdulillah yang pasien yang saya berikan seperti itu, mohon ampun benar-benar serius kepada Allah Ta'ala, ya alhamdulillah langsung hilang. Di titik itu jantungnya sesek langsung hilang. Detik itu hilang, kemudian dia paham, minta maaf ini, minta maaf itu, dan terus beberapa minggu, beberapa bulan saya tanyain, setelah koreksi lagi datang, gimana sekarang? Udah nggak sesek lagi, alhamdulillah selesai. Coba periksa dokter, sudah gimana? Aman kata Pak dokter, selesai sudah. Seperti itu. Jadi harus, karena memang inilah sebenarnya amalan-amalan yang harus diperhatikan. Amalan itu harus dikerjakan. Jadi tidak hanya bacaan, kalau bacaan itu bukan amal, itu bacaan. Membaca yang diulang-ulang. Seperti itu. Kalau amalan itu perbuatan yang dikerjakan, itu amalan. Insya Allah yang saya ketahui seperti itu. Tetapi kalau mau mendebat saya nggak mau tahu. Memang itu bacaan yang diulang-ulang. Boleh nggak? Boleh aja. Sisi mana? Boleh. Tapi menyelesaikan nggak di titik itu? Kan gitu intinya. Bukan boleh atau tidak boleh, oh silahkan, nggak apa-apa. Menyelesaikan enggak. Ada juga yang disantet. Itu disantet terasa tusuk itu, sama ditusuk juga di situ. Bedanya gimana itu Pak? Saya nggak bisa bedain kecuali yang ahlinya. Betul. Nggak bisa bedain. Cuma kalau jantung, kalau disantet biasanya tembus sampai belakang. Oh gitu. Kemudian umpamanya sisi kiri sakit semua, lemah semua, Ji. Sisi kiri lemah semua, menyebar gitu. Ya, sepertinya seperti itu, dan paling berat itu sini sama belakang. Ah, itu biasanya sihir. Biasanya ya, ini kan saya anggap kasus global. Iya. So, kalau sihir gitu amalannya apa Ustaz? Amalannya ya yang harus kita ketahui, kalau kita itu kena sihir berarti iman kita rusak. Oh. Nomor satu, iman itu pasti rusak. Harus diketahui walaupun sholat. Itu.
Yang menilai iman rusak itu Allah. Walaupun seseorang itu sholat, makanya banyak orang Islam kena sihir karena apa? Imannya rusak. Nah, ayo diperbaiki dengan tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan syirik, seperti diperbaiki. Caranya gimana? Mohon ampun, melakukan syirik itu bertahun-tahun, mohon ampun. Melakukan kemusyrikan bertahun-tahun, mohon ampun. Kan seperti itu. Kemudian diulang lagi. Nah, habis itu, sihir itu baru dimohonkan kepada Allah Ta'ala gimana caranya menghilangkan sihir, seperti itu. Sehingga itu nanti bisa lepas. Karena biasanya kalau sihir itu dukunnya itu pakai tancepan paku di situ. Wah, itu kok ada yang nancep sih di sini, tapi ya diraba ya nggak bisa. Insya Allah seperti itu, tembus gini, terus kemudian di sini ada, kemudian ada sakit semua sebelah kiri ya, umpamanya seperti itu. Kalau mau sebelah kanan, ya nggak di jantung, dadanya seperti tertusuk itu, tapi sebelah kanan. Ya nggak taunya dukunnya nggak ngerti jantung sebelah kiri apa sebelah kanan kan gitu. Pokoknya di dada tusuk aja sebelah kanan kan gitu ya. Nggak taunya ketipu, jantungnya sebelah kiri, jadi yang ketusuk kanan gitu. Ya sama, sengklah itu di kanan ya. Itu karena syirik dan musyrik itu Pak Ustadz. Awalnya biasanya seperti itu. Kalau orang yang misalnya dia mengejar ini harus dapat segini dari hasil pekerjaan, itu termasuk syirik musyrik nggak itu Pak Ustadz? Ah itu keduniawian gede banget. Itu ego namanya. Harus mendapatkan. Saya harus jadi direksi. Ya, itu syirik nggak itu Pak Ustadz? Saya harus itu kan emang dia Tuhan apa mengharuskan sesuatu. Nah, disitulah sebenarnya tidak boleh. Harusnya bagaimana akhirnya bayar kan seperti itu. Di segala cara. Dengan segala cara dia lakukan. Itu mudah kena santet. Ini maaf ya Pak Ustadz. Ya, mudah ya Pak Ustadz. Mudah. Waduh. Apalagi dia sudah ngerasain harta yang haram. Untung saya nggak jadi direktur. Direktur yang baik lah. Loh, tapi memang bener loh ini. Untung saya nggak jadi direktur. Kalau boleh saya nambahin, sebenarnya direktur di atas kamu itu juga nggak suka sama kamu tuh. Jadi kamu tidak dipromosikan namanya. Ya, karena jengkel sama kamu gitu loh. Disuruh ambil itu efisiensi. Nurut sih kamu, tapi sebagian kemana ya? Ya intinya adalah kalau jantung tadi doanya seperti tadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman saudara-saudara yang kena penyakit jantung. Amin. Ya bisa meredakan lah, paling tidak P3K. Apa P3K itu? Pertolongan pertama pada sakit jantung. Sakit jantung ya benar. Pertolongan pertama pada P3 SD. Pertolongan pertama pada sakit jantung ya. Iya, tapi kalau sebelum jadi sakit jantung ya sudahlah mulai berubah. Ini perhatikan loh. Ini rahasia. Preventif ya. Iya. Dari tadi rahasia terus tapi dikasih tahu Pak Ustadz. Jadi bukan rahasia lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau punya ilmu itu kan harus ditularkan. Amin. Daripada nanti ditanyain sama malaikat besok di akhirat, kamu udah ngerti ilmunya, diem aja kan gitu. Salah lagi saya. Makanya ditularkan. Makanya saya bilang perhatikan ini rahasia. Kenapa rahasia? Karena nggak ada orang yang tahu sebenarnya. Cuma kenapa diberikan? Ya ini saya sumbangkan aja biar orang itu ngerti. Oh sebenarnya egois itu nggak boleh. Sebenarnya marah itu tidak boleh. Arogan tidak boleh. Kekakuan itu tidak boleh. Seperti itu. Bukan yang disebarkan ilmu cara mengalahkan lawan, bukan itu maksudnya ilmu yang salah. Tetap ini syariat diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita kerjakan. Yang memang banyak dari saudara-saudara kita itu belum paham. Jadi harus dikerjakan, disebarkan. Karena apa? Karena memang orang kalau udah sakit jantung ke rumah sakit. Nah, kalau nggak ingin sakit jantung, jangan marah, jangan egois, jangan kaku, jangan arogan kepada istri, suami, dalam pekerjaan, orang tua dan sebagainya. Belajar. Ini rahasia. Rahasia lagi. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah.